sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat kita semua, sehat walafiat ya ibu-ibu. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan hari ini. Ibu-ibu yang berbahagia, agar kegiatan pertemuan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, yang mana setelah sekian lama ya ibu-ibu kita tidak melaksanakan pertemuan karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pertemuan. Akan tetapi kita masih tetap harus waspada ya ibu-ibu, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ibu-ibu yang berbahagia, pada hari ini sebelum memberikan materi, kita salam BKB terlebih dahulu ya ibu-ibu. Masih ingat salam BKB? Ketika lupa ya, karena lama ya bu kita tidak ketemu. Ya, jadi ketika saya mengatakan salam BKB, ibu-ibu bisa menjawab orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Bisa ya bu ya? Oke. Salam BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Terima kasih buat ibu-ibu yang hebat. Sebelumnya saya mengingatkan ibu-ibu, pada pertemuan yang lalu ada yang masih belum menggunakan KB ya? Apakah hari ini sudah menggunakan KB? Alhamdulillah. Belum. KB sangat fungsi KB sangat banyak fungsinya ya bu ya. Selain untuk mengatur jarak kelahiran, kita juga fokus untuk pengasuhan kepada anak ya ibu-ibu. Jadi mohon ibu-ibu untuk secepatnya menggunakan KB. Jadi dengan menggunakan KB, ibu akan menerapkan salah satu ini program pemerintah untuk mensejahterakan kesejahteraan keluarga. Untuk materi hari ini saya akan memberikan materi tentang tumbuh kembang anak balita usia 4-5 tahun. Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, ibu-ibu, apakah ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan yaitu suatu proses pertumbuhan, suatu proses perubahan bentuk atau ukuran tubuh. Contohnya apa ibu? Contohnya yaitu bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar kepala, dan bertambahnya berat badan. Untuk memantau pertumbuhan ini, ibu-ibu bisa melihat pada KMS yang setiap bulannya ibu-ibu laksanakan di pos Yandu. Kemudian perkembangan yaitu bertambahnya struktur fungsi tubuh kita, bertambahnya struktur fungsi anggota tubuh secara kompleks dengan kemampuan motorik kasar, motorik halus, berbicara, bahasa, dan serta sosialisasi dan kemandirian. Jadi di sini lebih kepada kecerdasan, mental, kemudian tingkah laku anak-anak. Ibu-ibu, jadi di sini peran orang tua sangat penting sekali ya ibu untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Ibu-ibu perlu diingat ada kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menstimulasi atau merangsang tumbuh kembang anak, yang biasanya kita sebut dengan 3A, yaitu asuh, asi, dan asa. Yang pertama yaitu asuh atau kebutuhan anak akan kesehatan.
kebutuhan anak dan kesehatan, yaitu mencakup kebutuhan gizi anak dari dalam kandungan hingga sesudahnya. Selain itu ada kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian secara layak, dan kebutuhan perawatan kesehatan dini berupa imunisasi dan deteksi dini terhadap gejala penyakit. Kemudian yang AC yaitu kemampuan emosional. Jadi kemampuan emosional ini kemampuan anak akan kasih sayang ya ibu, tidak berupa materi, akan tetapi berupa pujian, perhatian. Seperti contohnya ya ibu, ketika ibu memberikan tugas kepada anak, jangan lupa ibu untuk mengatakan kata minta tolong. Kemudian setelah anak melakukan tugas itu, jangan lupa juga ibu mengatakan kata terima kasih. Ya, karena anak juga butuh dihargai ya ibu-ibu ya. Kemudian yang terakhir yaitu asa. Asa yaitu kebutuhan anak-anak akan stimulan dini. Stimulan dini yaitu kebutuhan anak-anak yang merupakan pendidikan dan pendidikan yang utama dalam keluarga ya ibu, untuk membentuk anak yang kepribadian baik sehingga akan tercapai kemandirian, keterampilan, dan kecerdasan. Ibu-ibu, untuk menstimulasi anak usia 4 sampai 5 tahun, di sini saya mempunyai media permainan sederhana, yaitu permainan tradisional zaman dulu ya ibu ya, dari tali karet. Jadi dari satu permainan ini ibu-ibu bisa menstimulasi beberapa aspek kepada anak. Yaitu yang pertama, ketika ibu duduk bersama mengajari anak-anak, di situ ada aspek komunikasi pasif. Oh ya maaf ibu, tadi belum saya jelaskan ya. Jadi menstimulasi ada 7 fungsi ya ibu, ada 7 aspek perkembangan. Yaitu yang pertama motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasa, motorik halus, kemudian bahasa, kemudian menolong diri sendiri, kecerdasan, kemudian kemudian komunikasi pasif, komunikasi aktif, dan kognitif. Jadi sekarang menstimulasi ya Bu, menstimulasi anak, saya mempunyai permainan tali karet. Di sini dari satu permainan ibu-ibu bisa memberikan menstimulasi anak dari beberapa aspek. Itu yang pertama, ketika ibu-ibu duduk bersama anak, mengajari anak, di situ ada komunikasi pasif antara anak dan ibu, yaitu anak-anak akan memahami, oh iya begini cara merangkai tali karet. Kemudian ketika anak merangkai tali karet, di situ ada kerjasama antara motorik, koordinasi mata dan tangan, yaitu adanya aspek motorik halus. Kemudian ketika ibu bertanya kepada anak, "Nak, sudah bisakah merangkai karetnya?" Nah, di situ ada tanya jawab antara orang tua dan anak, antara ibu dan anak, yaitu di situ ada aspek komunikasi aktif, ya Bu. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah bisa membuat sendiri permainan ini, di situ ada aspek perkembangan menolong diri sendiri atau mandiri ya ibu ya. Karena ketika anak sudah bisa membuat permainan ini, anak-anak. Jadi untuk kesimpulannya, jadi di dalam satu permainan ini ada fungsi ini ya Bu ya, ada fungsi keluarga yaitu pendidikan. Ketika anak bisa menghitung dan mengenal warna dalam karet ini. Kemudian di KKA-nya juga bisa dilihat untuk anak usia 4 sampai 5
ibunya ya. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan materi hari ini yaitu tumbuh kembang yang optimal akan dapat menjamin keberhasilan anak di masa depan dan kebahagiaan keluarga serta menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas. Demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.